Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Yaqulu Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Jamaah rahimakumullah dan mitra edisi yang dirahmati Allah, kembali kita memuja dan memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqamah dalam berbagai aktivitas amal soleh, meningkatkan pemahaman kita terhadap ajaran Islam, yang semoga juga dapat menambah kualitas keislaman kita. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan usul fiqh yang berkaitan dengan tema an-nasikh wal mansukh atau an-nasakh. Kita sudah biasa mendengar bahwa di dalam ajaran Islam itu ada hukum-hukum yang mansukh, yang dibatalkan, yang diganti dengan hukum yang datang kemudian. Kalau kita melihat dari segi bahasa, an-nasakh ini itu berarti al-ibtal, membatalkan, atau al-izalah, menghapuskan. Orang Arab mengatakan nasakhatis syamsu dhil, matahari itu menghilangkan kegelapan. Nah, itu bisa menggunakan kata-kata nasakh. Wa nasakhatir riyahu athar al-mashi, angin itu menghilangkan bekas-bekas perjalanan, bekas-bekas telapak kaki. Demikian seterusnya. Kemudian makna lain dari segi bahasa adalah an-naql wat tahwil, memindahkan atau merubah, ya, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Adapun menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama usul fiqh adalah bayanu intihai amadi hukmin syar'i bi tariqin syar'i mutarakhin anhu, penjelasan tentang berakhirnya masa berlaku sebuah hukum melalui dalil syara' yang datang kemudian. Jadi nasakh itu menjelaskan berakhirnya masa berlaku sebuah hukum syara' yang telah ada sebelumnya dengan datangnya dalil atau hukum syara' yang datang kemudian. Ya. Berarti jamaah rahimakumullah, nasakh artinya pembatalan hukum atau penggantian dari hukum yang pertama ke hukum berikutnya. Oleh karenanya ulama menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus
ada sehingga nasakh itu bisa terjadi, atau ada beberapa syarat terjadinya nasakh itu. Yang pertama, bahwa nasakh itu dinyatakan dengan ungkapan dari pembuat syariat. Atau dengan kata lain bahwa pembatalan hukum itu hanya bisa terjadi ketika dilakukan oleh pembuat syariat itu sendiri. Karena yang berhak membatalkan sebuah syariat hanyalah pembuat syariat itu sendiri. Sama dalam ilmu hukum, ya, yang bisa merubah, mengamandemen sebuah undang-undang itu adalah institusi yang memang membuat dan menyusun undang-undang itu. Kalau dalam hukum Islam, yang bisa menasakh hukum itu hanyalah pembuat syariat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang berhak kecuali Dia. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga dalam banyak riwayat kita temukan beliau membatalkan sebuah hukum dengan hukum yang datang kemudian oleh ulama, itu bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menasakh hukum itu, tetapi hakikatnya ada Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanyalah dalilun mu'arrif yadullu ala wujudi khitabin min Allah taala. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah menjelaskan, ya, menjelaskan bahwa sebuah hukum itu telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dinyatakan, diungkapkan dan diucapkan oleh Rasulullah SAW itu tidak lain adalah ungkapan ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menasakh sebuah hukum, hakikatnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, bahwa yang menasakh, yang membatalkan itu adalah asy-syari', pembuat syariat. Kemudian yang kedua, ya, adalah al-mansukh huwal khitabul mutaqaddim hukmun syar'iyyun. Bahwa yang dibatalkan itu, yang mansukh itu adalah hukum syara'. Ya, hukum syara'. Baik itu berupa perintah, larangan, maupun berita atau kabar yang mengandung muatan hukum. Adapun tradisi, urf, atau hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, ya, yang berlaku sebelumnya, kemudian datang ketentuan atau hukum dari Allah SWT, itu bukan nasakh. Karena bukan Allah SWT yang membuat hukum yang pertama itu. Ya. Tetapi itu menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan tradisi, kebiasaan maupun undang-undang yang bertentangan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi bukan nasakh. Ya. Apa yang terjadi pada zaman jahiliyah misalnya, sebelum Islam datang, lalu kemudian datang ajaran Islam yang bertentangan dengannya, itu tidak dianggap nasakh. Karena Allah tidak pernah menurunkan hukum itu, sehingga tidak perlu dibatalkan. Ya. Tetapi bisa dikatakan bahwa ya memang pada dasarnya bertentangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaknya antara nasikh dan mansukh, antara yang membatalkan, hukum yang membatalkan dan yang dibatalkan itu ada tenggang waktu. Ya. Jadi
tidak bisa antara nasikh dan mansukh itu turun bersamaan. Kenapa? Kalau turun bersamaan berarti ada pertentangan, ya. Jadi nasikh itu harus datangnya kemudian, dan yang dimansukh itu hukum yang sudah ada sebelumnya. Dan nanti akan kita jelaskan beberapa contohnya. Jamaah rahimakumullah, selain syarat-syarat itu tadi, ulama juga menyebutkan beberapa rukun daripada nasakh ini. Artinya kalau salah satu dari rukun itu tidak ada, maka nasakh itu tidak terjadi. Sebagaimana kalau salah satu syarat itu tidak terpenuhi. Yakni adatun nasakh, ada ungkapan. Ada ungkapan yang menunjukkan bahwa hukum itu memang dibatalkan. Ya. Baik sebagai bahasa yang secara lahiriah mengatakan dibatalkan, ya, misalnya saya menasakh, ya, atau telah dinasakh. Ketika Nabi SAW misalnya menjelaskan kepada sahabatnya bahwa hukum ini telah dinasakh, ya, maka kata-kata telah dinasakh itulah adalah adatun nasakh, ya, alat nasakh. Atau mungkin tidak menggunakan kata-kata nasakh, tetapi dengan ungkapan lain yang maknanya sama. Misalnya ketika Nabi mengatakan, dulu saya melarang kamu melakukan ziarah kubur, maka sekarang lakukanlah. Nabi tidak menggunakan kata-kata nasakh, tapi mengisyaratkan bahwa Nabi telah menggugurkan, ya, hukum yang beliau telah tetapkan sebelumnya. Kemudian an-nasikh, ada yang membatalkan. Artinya ada hukum yang datang kemudian ada yang mansukh, ada yang dibatalkan, yaitu hukum yang datang sebelumnya. Kemudian al-mansukh anhu, objek yang dikenai hukum, yaitu mukallaf. Karena jamaah rahimakumullah, kadang-kadang hukum itu hanya dibatalkan bagi orang-orang tertentu, bagi komunitas tertentu, bagi golongan tertentu.